Halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode terbaru Digitalk di bulan September 2023. Nah, biasanya kita diskusi online, live. Kali ini kita pengen coba sesuatu yang baru, di mana kita diskusinya langsung tatap muka. Kan selalu online nih, selama COVID, kita sekarang tatap muka langsung. Kita kedatangan dua orang yang sangat menarik, yang juga ahli di bidangnya. Nah, hari ini kita akan berbicara gimana sih tentang membuat startup kopi yang sukses di Indonesia. Nah, jadi gimana tuh brewing successful coffee startup di Indonesia. Startup kopi ini kan menarik nih, kan kita juga tahu nih, di tengah badai tech winter yang lalu ternyata startup kopi itu banyak yang tetap survive dan bahkan makin besar. Nah, kita pengen lihat dari situ gimana sih cara mereka survive-nya, growth-nya, supaya kita juga teman-teman bisa dengerin, bisa juga ngelihat, siapa tahu nanti ada mau join ke perusahaan yang akan kita bicarakan ini atau ke venture capital yang kita bicarakan ini, silakan nih. Nah, kita kan tahu nih konsumsi kopi di Indonesia itu naik terus nih. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, pas tahun 2011-2012 konsumsi kopi per kapita Indonesia tuh nggak nyampe sekilo. Cuma 0,7-0,8 kilo per orang per tahun loh. Konsumsinya sekarang itu sudah mendekati 1,5 kilo. Wow. Ya. Ya. Per orang per tahun. Tapi kan kita juga ngitung ya, banyak orang juga nggak minum kopi. Yang anak muda ya. Iya. Jadi sebenarnya konsumsi kopi itu makin terus naik dan kita ngelihat Indonesia tuh punya CAGR konsumsi kopi itu yang salah satu paling tinggi di dunia. Mengalahkan Europe, mengalahkan juga US dan juga mengalahkan beberapa negara Southeast Asia. Karena growth tinggi banget. Nah, di samping itu Indonesia juga tercatat sebagai produsen daripada kopi nomor 4 di dunia. Oke. 11,4 juta bag kopi per tahun. Dan juga nomor 7 consumer kopi di dunia. Walaupun per kapita masih rendah. Jadi kalau kita ngomongnya 1,2 sampai 1,5 kilo per tahun per orang itu kecil loh. Europe itu semua, Western Europe ya, semuanya itu di atas 5 kilo. Ya. Bahkan yang paling tinggi yang negara Skandinavian itu sampai hampir 10 kilo. Jadi kalau kita ngomong soal jaraknya masih jauh banget kan. Nah, tapi kalaupun kita bandingkan ke Filipina sama Vietnam, kita pun juga masih di bawah. Jadi kan kalau ke Filipina sama Vietnam tahu dong, tempat kopi banyak banget, apalagi Vietnam kopi terkenal banget kan. Konsumsinya tinggi banget. Nah, kita hari ini kedatangan dua expert yang terkenal banget nih. Sebelah saya pertama adalah Pak Billy Kurniawan. Pak Billy ini adalah founder daripada Jiwa Group. Jiwa Group tahu dong apa aja produknya. Jadi ada Kopi Janji Jiwa, Jiwa Toast, dan nanti ada satu lagi yang baru nanti bisa diceritain. Perkenalkan ya. Perkenalkan. Dan kita juga ada Tania Shani Lestari. Nah, Tania ini adalah Vice President daripada Open Space Venture. Jadi kalau mau ngertiin tentang venture kapitalis, mereka juga baru closing funding terakhir mereka. Ini salah satu adalah funding yang cukup sukses di Indonesia dan di sekitarnya. Nah, thank you banget nih ya. Saya nggak manggilnya apa ya? Manggilnya langsung Billy aja ya? Ya, Billy aja. Thank you ya. Billy sama Tani udah hadir di sini. Thank you banget. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya, thanks Thank you. for having us juga. Ya. Terus kita semuanya agak senada ya, Iya. putih-putih semua. Ada birunya juga. Oke, nah mungkin teman-teman udah pasti tahu dong tentang Jiwa produk kan, dari Janji Jiwa pasti tahu banget, pasti udah pernah juga. Nah kalau dari saya di sini paling dekat itu adalah di Citayam Fashion Walk ya. Ya, di Tamrin ya. Iya, Tamrin. dekat itu kan langsung. Soalnya kalau lagi lari pagi lewat sana. Nah, pulangnya juga lewat sana. Mungkin bisa cerita dikit nggak Billy, gimana sih berdirinya Janji Jiwa hingga berkembang sampai sekarang? Nanti Tani bisa ikut cerita gimana fundingnya. Iya boleh. Jadi mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Billy, Billy Kurniawan, selaku founder dan CEO dari Jiwa Group ya. Jadi Janji Jiwa itu sudah berdiri dari tahun 2018. Jadi kita itu baru 5 tahun ya kemarin ini gitu. Jadi benar tadi katanya kayak di secara market gitu ya, Indonesia itu salah satu yang paling besar juga, tapi secara consumption per kapitanya sangat bisa dibilang lebih rendah dibanding negara lain, negara develop sekaligus negara neighboring yang di sebelah kita gitu ya. Jadi itu menunjukkan resiliency, artinya kita banyak banget room buat grow lagi itu ke depannya. Potensinya masih gede banget. Potensi masih besar banget gitu ya.
Jadi sedikit mengenai Janji Jiwa. Jadi Janji Jiwa berdiri di tahun 2018, itu berkonsep sebagai, awalnya kita berkonsep sebagai grab and go coffee chain. Di sana kita memastikan mempunyai produk yang affordable dan good quality coffee. Kita tuh roast coffee kita sendiri, jadi kita ambil langsung source directly from koperasi atau petani dan kita roast sendiri. Begitu juga dengan toast kita, itu kita bake sendiri di bakery kita sendiri. Ya. Jadi kita juga mempunyai namanya itu Jiwa Plus. Jiwa Plus itu adalah semacam customer loyalty platform kita. Nah ini yang kita juga menjadi salah satu ekosistem kita untuk mensupport retail business kita di sana ya. So far kita udah mempunyai sekitar 900 cabang di sekitar 100 city di 34 provinsi di Indonesia. Itu cepet ya kalau kita, aku baru ingat ya, aku pertama kali ngeliat data 2019-2020 baru ada 3.000 gerai coffee. Ya. Terus sekarang Janji Jiwa sendiri 900 gitu tahun ini. Ya jadi mungkin salah satu pendukungnya itu kita bisa dibilang tadi ya, peminum kopi di Indonesia itu mungkin di beberapa tahun terakhir itu juga exponentially kenaikannya lumayan tinggi gitu. Ini sejak dimulainya digital lifestyle juga gitu, dan juga dimulainya juga pengenalan terhadap fresh brew konsep kopi dengan harga yang affordable. Karena dulu itu bisa kita ngomong behaviornya adalah kalau orang anak muda nih ditawarin minum kopi itu biasanya nggak mau. Kenapa? Karena biasanya identiknya adalah kopi saset misalnya. Jadi it's very traditional gitu. Tapi kalau kita nggak sadar, tapi dalam 5 tahun, 6 tahun terakhir ini baru growing loh sebenarnya gitu ya. Jadi perkenalan dengan fresh konsep kopi dengan memang dengan kearifan lokal ya, kita ngomong palm sugar lah dan lain-lain lah yang ditambahkan, membuka gerbang baru nih buat anak-anak untuk coba. Jadi situlah jumlah peminum kopi itu, apalagi kita bisa mulai dari muda sekarang, grow luar biasa sekali ke depannya. Ini ada yang trickling my mind sebentar. Jadi gue tuh agak kaget nih, kan gue liburan kemarin ke negara yang ex-Uni Soviet kan, ke Georgia. Tau nggak, gue nemu apa pas lagi di puncak gunung itu, ada tempat jualan kopi gitu kan. Jualannya saset Torabika. Torabika men, dijual di Georgia gitu. And they marketed Indonesian coffee. Iya, dia market Indonesian coffee, which is like, okay. People think like Indonesian pasti kopinya enak. Benar. Nah jadi kan memang tuh Indonesia dengan brand coffee tuh lumayan bagus, identifikasinya lumayan bagus. Nah nih kita sekarang beralih ke Tania. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu mengenai open space, mungkin Tania bisa cerita sedikit tentang open space ya. Nah kemudian juga Tania bisa cerita gimana sih apa yang membuat open space awalnya dia tertarik untuk invest di Janji Jiwa. Nah ini kenapa audiens kali ini ada Tania, ada Billy, karena ada sangkut pautnya nih. Tania please. Boleh, thank you Paul, thanks for having me. Hai semua, nama saya Tania Shani Lestari, VP of Investment at Open Space Venture. Jadi mungkin perkenalan sedikit tentang Open Space Venture ya. Kita ini sebenarnya is a Southeast Asia based fund, tapi memang the way kita operate itu di tiap key country itu ada tim sendiri. Nah, saya salah satunya termasuk tim investasi yang cover Indonesia. Nah, untuk kita sebenarnya kita memang sudah aktif cukup lama ya di Indonesia. Kita udah invest dari tahun 2014 dan continue to support some of the key companies yang kalau aku boleh mention some of the names, contohnya Gojek, Halodoc, dan juga salah satunya Janji Jiwa gitu. Mungkin untuk jawab pertanyaan Paul ya, mungkin aku share sedikit konteks tentang marketnya dulu. Please. Iya, jadi Paul udah mention terkait tadi besarnya pasar kopi di Indonesia. Memang pada saat kita pelajari market, kita lihat pasarnya besar. Dan ini disupport dengan beberapa data. Contohnya Paul bilang tadi CAGR-nya lumayan tinggi. Memang benar kayak 5 tahun terakhir CAGR itu sekitar 8%. Dan diestimasi akan tetap bertumbuh sekitar 8% nih 5 tahun ke depan. Jadi quiet, consistent, and stable and growing. Nah, nilai pasar konsumsi domestik kopi sendiri itu sebenarnya cukup gede, sekitar $3 miliar. Nah, jadi dari angka pasar aja udah sangat menarik nih untuk investor. Nah, sedangkan dari sisi lain kita lihat juga ada budaya konsumsi kopi. Jadi memang kalau dulu mungkin konsumsinya kopi tradisional, pakai susu kental manis, atau misalnya kopi instan. Sekarang kan ada yang namanya specialty coffee. Nah, dengan adanya specialty coffee, konsumsinya tuh jadi makin berkembang dan makin banyak pilihan juga di pasar. Makanya sekarang semua orang jadi konsumsi kopi, either itu lifestyle atau mungkin necessity gitu. Nah, karena dua faktor ini sangat mendukung, kita as investor quite interested. Nanti mungkin bisa share sedikit yang Jiwa Plus, sisi teknologinya ya, makanya venture capital masuk ke investasi ini.
Cuma karena pasarnya menarik, budayanya ada, cukup menarik lah bagi investor untuk menganalisa opportunity ini karena memang sangat berkembang gitu. Nah, tapi kenapa waktu itu memutuskan investment ke Janji Jiwa itu awalnya gimana? Oh, itu ada sangat banyak faktor. Jadi tadi aku sebutkan faktor teknologi penting ya. Cuma dari Jiwa sendiri yang paling menarik mungkin kalau aku boleh bilang adalah brand equity-nya. Jadi Jiwa itu memang skalanya sudah besar. Tapi yang kita sangat impress adalah bagaimana manajemen itu bisa berkembang dengan sangat cepat dengan mengandalkan kombinasi beberapa konsep nih. Kayak contohnya dia grab and go, targeting mass market, tapi at the same time juga bisa tetap maintain kualitas operasional dan produk. Ini sangat penting karena only dengan maintaining the operational efficiency dan the product quality, mereka baru bisa menumbuhkan brand equity dia dan menjadi top of minds dan akhirnya terus berkembang dan terjaga sampai sekarang. Nah, ini menarik banget kan teman-teman semua ya. Kita akan dwell even deeper about this kan. Nah, sebelum kita berikutnya, kalau kita ngomong nih ya, secara general dulu nih. Tadi kan kita udah bicara tentang landscape kopi di Indonesia tuh marketnya besar. CAGR-nya berkembang terus. Besar 8%, kemudian juga sekarang consumption ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan banyak negara tetangga dan juga banyak negara di luar gitu, konsumsi kita masih kecil banget. Betul. Jadi secara growth masih besar-besar banget. Nah, tadi kan juga Tania bisa bilang itu masih bisa eksponensial karena growth banget dan kenapa juga mereka mulai invest di Janji Jiwa dan juga di bisnis yang serupa ini. Kalau kita ngelihat landscape startup yang ada sekarang, kita ngomongin startup ya, startup di kopi. Nah, mungkin dari Tania dulu. Tania, landscape startup kopi di Indonesia itu seperti apa sih dari penglihatan Tania sebagai venture capitalis dan sebagai VC? Jadi memang tadi kan kita udah bahas ya dari pasar budaya. Jadi memang semua faktornya ada dan interest untuk investasi memang ada juga. Dia mendukung semua ke sana ya? Memang mendukung, cuma investasi kan pada akhirnya pertama ada banyak faktor, chemistry antara investornya dan juga dengan perusahaan. Dan apakah memang ada willingness juga dari startup-startup kopi tersebut. Nah, mungkin kalau di Indonesia kelihatannya cuma ada 2 nama yang paling terkenal ya sekarang. Contohnya Janji Jiwa dan Kopi Kenangan yang mendapatkan pendanaan. Ada mungkin beberapa nama lain yang dulu juga mendapatkan pendanaan. Tapi di luar situ juga banyak nama lain yang sebenarnya berkembang tapi belum aktif mencari pendanaan. Nah, kita juga notice gimana banyak startup dari luar Indonesia yang either udah mendapatkan pendanaan ataupun belum mendapatkan pendanaan mau masuk ke Indonesia karena pasarnya memang besar. Jadi dengan banyaknya pilihan, walaupun sekarang kelihatannya cuma 2 nama, saya yakin nanti bakal lebih berkembang lagi sih dengan banyaknya pilihan dari sisi investasi. Kalau dari Billy gimana? Tentang startup, tentang link ini ya, tentang gimana sih landscape-nya daripada startup kopi Indonesia? Kalau sebagai pelaku ya, jadi kita kan memang yang iniin ya very colorful ya, kita bisa ngomong. Colorful gitu ya? Colorful. Walaupun gitu. kopi sebenarnya warnanya satu ya. Iya, tapi brandnya kan macam-macam. Brandnya kan warna-warni. Maca kopi jadi hijau. Iya. Tapi kalau kita lihat dari landscape brand coffee yang ada di Indonesia juga, kita sebenarnya competition are very healthy karena market pie-nya very big sih sebenarnya. Tapi ya memang there are always room for 2 to 3 top players lah ya di Indonesia, local players, dan others kan pasti bisa survive juga dari dia punya ini. Tapi kita juga ngelihat kayaknya sekarang itu banyak juga keaktifan dari brand dari luar yang melihat Indonesia sebagai salah satu potential expansion buat brand mereka. Nah, kalau dari Janji Jiwa sendiri kita itu fokus sama Indonesia. We are an Indonesian focused company. Jadi buat sekarang ya, at least for now atau for a few years, kita tuh nggak mikirin kayak kita maunya ke neighboring countries yang lain. Kita tuh fokus sama Indonesia karena kita mempertahankan market share kita dan mempertahankan top of mind kita di Indonesia. Nah, kalau dari Billy sendiri tantangan terbesarnya untuk startup kopi itu di Indonesia apa? Apa aja sih tantangannya gitu? Sebenarnya mungkin kedinamisan ya, karena kita di satu industri namanya food and beverage itu nggak very fluid atau very dynamic gitu. Jadi taste preference atau dari segi kayak tren yang masuk, tren yang outdated itu sangat-sangat cepat sekali gitu kan. Jadi di mana caranya dari satu brand atau satu brand coffee itself gitu bisa tetap relate ke customer-nya gitu. Itu bener banget ya. Soalnya kalau kita ngelihat F&B nih, ini Tania juga ahli di sini nih. Kan kadang-kadang banyak tuh ada makanan baru muncul, langsung orang ngantri tuh, mau beli apa mau ngantri. Gak nyampe 6 bulan berikutnya udah langsung sepi gitu kan. Nah, gimana
mungkin dari Billy dulu, nanti ketanya gimana Billy ngelihatnya untuk tetap relate ke customer-nya gimana, supaya kemudian nanti ketanya kenapa, mungkin tadi dari sisi kenapa Kani akhirnya memutuskan untuk dari open space untuk invest di Janjiwa karena ngelihat apa yang kalian lakukannya untuk relate-nya gitu ke customer. Itu nge-relate-nya gimana supaya tetap up to date, supaya customer tetap mau, itu gimana? Mungkin ke Jiwa Plus-nya nanti gimana gitu. Jadi mungkin kita bagi ke beberapa ini dulu ya. Pertama mungkin dari store format dulu kita ngomong gitu ya. Store format itu is very easy to see coffee shop yang ada di pinggir jalan, di mana-mana dan lain-lain gitu. Tapi yang kita selama ini kita perjalankan gitu, kita juga belajar banyak sih sebenarnya. Salah satunya store format itu harus fit sama captive market yang ada di tempat yang kita mau buka, betul. Oke. Jadi kalian sampai customize-nya, localization-nya sampai ke per areanya sampai kayak gitu ya? Betul. Jadi kalau kita tahu satu face semuanya. Jadi yang kita trying to avoid adalah mengeneralisasikan semuanya. Ya, kita gimana caranya benchmarking through a few categories of store format dengan kategori a few offerings juga yang berbeda-beda gitu. Mungkin ada yang full offerings, ada yang setengah aja. Misalnya kita di stasiun kereta. Iya. Kita akan makan sesuatu yang berat nggak? Enggak kan. Kita akan cepet yang take away aja kan. Jadi ngapain kita tambah produk yang orang mesti bikin report segala macam. Nah, jadi itu yang kita mainkan juga. Jadi ini salah satu kunci juga biar kita itu bisa healthy lah ya in a way gitu. Yang kedua sih mungkin dari segi kayak brand gitu. Brand itu over a few years itu perlu namanya suatu rejuvenation juga kan di sana. Dari sinilah kita 5 tahun itu kita ngelakuin sesuatu yang lebih baru, tapi kita address something which is yang kayak kita ngelihat itu on the past 5 to 10 years monochromatic it's okay, cursive it's okay, tapi sekarang itu people are tending to have kayak pengennya lebih clear gitu, tapi still ada localized taste-nya gitu di sini. Nah, itulah kita lakukan rebranding juga di sana. Ya, tapi mungkin yang terakhir adalah gimana integrating all of this in one ecosystem gitu. Tadi mungkin kita ngomong. Nah, itulah kita keluarin dengan namanya Jiwa Plus tersebut gitu. Dimana Jiwa Plus itu bisa ngelakuin self order, bisa ngelakuin delivery, kita bisa pick up di toko, dan juga itu ada customer loyalty program. Dan we are proud to say that more than quite a chunk lah ya of our transaction it's happening on Jiwa Plus gitu ya. Jadi itu literally that reflektif banget digital lifestyle in Indonesia through kayak gini-ginian ya, kayak retail kayak gini, truly benar-benar ada impact-nya gitu. Consumer. Wow, benar. Nah, tanya ketika kalian memutuskan untuk invest ya, apakah ini yang kalian lihat sehingga memutuskan untuk invest? Gimana sih waktu itu di sisi prosesnya gitu? Ya, jadi memang konsep cafe retail di Indonesia kan bukan sesuatu yang gak umum ya, maksudnya sesuatu yang sangat umum, orang mengerti, quite cukup simple and standardized. And we can say sebenarnya nggak ada secret in the market gitu. Konsepnya juga beragam, jadi people can choose like a different kind of combination of concept. Either dia mau dine in atau grab and go, dia mau premium atau mass market, atau dia mungkin mau company owned atau franchise, atau mungkin keduanya. Jadi pada saat Open Space menganalisa opportunity untuk invest di Jiwa, kita bukannya spesifik ngelihat model bisnis apa nih yang mereka adopt, tapi lebih ke bagaimana manajemen bisa mengeksekusi strategi yang baik supaya bisnisnya berkembang based on combination of konsep yang mereka sudah pilih. Itu yang lebih penting, karena ada orang yang bisa pilih konsep grab and go tapi mungkin eksekusinya tidak sebaik itu, kayak produk yang mereka pilih susah dibuat. Sedangkan contohnya Janji Jiwa sudah mengimprove sistem mereka, cara mereka jalanin operational mereka on the daily operation, sehingga pada saat mereka bikin kopi itu semua sudah sangat standardized, sangat cepat. Jadi fit the concept of toko mereka yang adopt grab and go concept. Contohnya seperti itu. Jadi menurut kita kemampuan manajemen untuk bisa fleksibel tapi juga eksekusi strategi sangat penting. Jadi kalau kita ngeliat semua kan, jadi aku juga nangkep beberapa itemnya agak subtle di sini, tapi adalah gimana Janji Jiwa bisa membuat supply chain di belakangnya se-efficient mungkin, ya kan? Jadi walaupun di store-nya itu semuanya benar-benar di-localize berdasarkan areanya, nah sehingga tetap mendapatkan cost efisiensi yang terbaik untuk bisa survive, dan gimana walaupun tiap toko itu bisa berbeda-beda. Betul. Kan? Karena yang tadi juga ngomong kan, yes banyak kopi, banyak perusahaan kopi, tapi gimana yang bisa mengeksekusikannya dan juga bisa melakukan operasional dan menjaga kualitasnya secara keseluruhan. Karena kan kalau ke Janji Jiwa manapun semua standar sama. Kan, kualitasnya semua sama. Nah, berarti kan salah satu yang paling penting adalah menjaga kualitasnya nih. Nah, ini kan tadi yang Tania selalu ngomongin tentang menjaga kualitasnya.
Nah, ini gimana sebagai seorang Billy nih menjaga kualitasnya di toko-toko yang sebenarnya cukup localized untuk menjaga dari orangnya, resourcesnya, trainingnya sampai supply chain-nya sehingga mendapatkan kualitas sama semua nih. Oke, saya datangin satu-satu. Ya. Enggak, bercanda. Jadi kamu tadi satu-satu, kamu gak ada waktu. bercanda Dalam makanya. aja nggak selesai. Ini nggak selesai, satu tokonya nggak selesai. Bercanda. Udah pernah coba tuh visit berapa toko itu. Waduh, ternyata satu hari cuma bisa berapa toko ya Coba, gitu. berapa? Tadi 800-900 kan? Iya, 900 toko. 900 toko. Nah, Setahun nggak kelar iya kayaknya. setahun aja 3 toko loh. Setahun sehari 3 toko loh. Iya, itu kita belum travel distance dan lain-lain Iya. kan. Jadi ya oke. Tapi ya memang itu salah satunya advantage kita itu adalah kita tuh very data driven, kita very adaptive towards technology ya, digitally ya gitu. Jadi semua QC kita itu kita melalui satu platform. Kita we work with third party to do QC. Jadi di sana itu ada checklist dan benchmarking yang kita lakukan semua. Jadi dari sana itu akan keluar satu outcome with store scoring. Nah, store scoring ini akan menjadi salah satu KPI dari manajernya dan itu dibawa hingga sampai kita GM-nya kita nantinya. Dari sana di-review dan dipastikan kayak apa yang bisa di-improve dan apa yang memang menjadi sesuatu yang harus diperbaiki, semuanya akan dilakukan through this digitalization process lah di sana. Jadi udah very seamless lah kalau kita ngeliat scoring. Even saya bisa lihat skor dari toko-toko yang saya mau lihat gitu ya. Misalnya di all season tadi misalnya kita ngomong gitu, kita tahu tuh scoringnya seberapa. Jadi kita punya benchmark juga, skor segini sampai skor segini itu KPI-nya oke, skor segini sampai segini nggak kurang gitu oke dan lain-lain. Jadi teman-teman juga dengerin ya, ini mengenai gimana digitalisasi membangun transparansi through yang disebutkan sebagai toko scoring. Supaya bisa menciptakan dari supply chain yang ada, kualitas semua yang sama, sehingga orang mendapatkan feeling yang sama ketika memvisit Janji Jiwa dimanapun, walaupun dilokalisasi secara daerahnya. Nah, ini ada yang menarik nih. Sekarang ini kan banyak tentang ngomongin tentang ini kan. Sekarang nih kan dulu banyak Starlink tuh, ya kan, Starbucks keliling kan, istilahnya kan. Nah, kan sekarang juga banyak juga startup yang ke arah itu. Ya. Nah, saya kebetulan berapa bulan terakhir ini nemu ini yang tadi saya salah sebut, ternyata bukan 1.000 jiwa tapi ada 1 juta jiwa. Nah, itu konsepnya gimana tuh? Kok bisa masuk ke daerah itu kan berarti kan menjemput customer kan? Ya. Ini juga sesuatu operasional yang baru yang tadi Tania juga sebutkan gimana sih Janji Jiwa mereka pilih karena mereka juga mempertahankan kualitas, tapi juga mereka melakukan inovasi. Salah satunya yang tadi dengan 1 juta jiwa. Nah, kepikiran untuk bikin 1 juta jiwa tuh kayak gimana? Tapi mungkin Billy cerita dulu 1 juta jiwa itu apa untuk teman-teman yang belum tahu nih. Ya, jadi sebenarnya kopi 1 juta jiwa itu adalah mobile card distribution coffee card ya, unit ya, yang kita kembangkan untuk tujuannya adalah untuk membantu partners atau mitra-mitra UMKM untuk bisa melayani teman-teman kita consumer base di segmen yang kita bisa ngomongnya C ya, seperti itu. Kenapa? Karena kita ngerasa di sana itu segmen market yang sangat-sangat luar biasa besarnya gitu. Dan juga kita mempunyai satu opportunity gitu buat kita untuk meng-create satu produk dengan affordable juga udah pasti dan good quality juga, dan ini kita bisa berpartneran dengan mitra-mitra UMKM gitu. Ya, banyak yang kita lakukan tuh merangkul yang tadi kita ngomong Starlink Rider juga ada, ojek driver juga ada, untuk jualan bersama gitu di kita gitu. Jadi kita provide coffee card-nya dan juga mereka bisa berjualan dan mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, namanya sendiri kan 1 juta jiwa ya, itu datangnya itu sebenarnya dari 1 juta umat sebenarnya gitu. Ah, dari 1 juta umat. 1 juta umat. Oke. So it's supposed to be kayak the people's coffee lah, ngomongnya gitu ya. Jadi memang itulah mimpi kita, itu tujuan kita, semoga kita bisa mempunyai 1 juta card di jalanan lah istilahnya seperti itu. Gitu. Atau satu card jual 1 juta kopi. Nah, boleh juga ya. Kalau gitu mitranya happy. Siapa yang mau jadi mitra? Banyak yang angkat tangan. Benar juga sih, kalau biasa kan itu juga ada kan namanya mobil 1 juta umat yang kita untuk provide kan. Nah, ini menarik banget untuk teman-teman yang belum pernah ya. Nanti kalian akan ngeliat tuh kayak pakai cart, pakai gerobak gitu. Belakangnya ada sepeda gitu kan. Nah, itu jualan namanya 1 juta kopi. 1 juta jiwa 1 juta jualan jiwa. kopi. Nah, ini yang menariknya adalah beberapa penjualnya itu anak-anak muda. Iya, anak-anak muda gitu. Nah, itu juga jadi sekarang jadi agak-agak tren nih orang-orang ke sana terus foto-foto dengan penjualnya. Itu
Itu keren ya, maksudnya kita kasih dia vest, Iya. kita kasih dia helmet, tapi juga kasih topi yang sekarang kekinian juga. Iya. Jadi memang salah satu kita adalah being a street smart seller juga ya, street smart barista. Kita benar-benar trying to be eye catching juga, while the product is bisa comparable lah. Mungkin boleh di-enjoy buat teman-teman yang mau coba itu with the price, but the quality of the product is a fresh brew and it's very very nice gitu di sana sih. Dan itu juga dijual dengan electric bike, jadi ramah lingkungan juga. Iya, gitu, ya, iya. di sana. Ya. Jadi teman-teman mungkin mungkin nanti kalau di jalanan ngelihat dengan gerobak terus 1 juta jiwa, boleh dicoba deh. Boleh, di stopin. Stopin. Nah ini sebenarnya banyak berkeliaran di daerah Tamrin Sudirman, di belakangnya sampai Bendungan Hilir, segala itu banyak berkeliaran. Bahkan sampai ke Dharma Wangsa segala itu juga banyak. Ada beberapa yang rutenya. Iya. Jadi teman-teman boleh coba mengenai itu. Nah ini salah satu produk yang terbaru juga mereka. Nah ke konsepnya ini ketika dapat konsep 1 juta jiwa ini gitu kan, untuk membuat ini. Nah tantangannya itu awalnya apa pas mau implementasi? Kan tadi ngomong kan banyak orang punya ide, punya inovasi. Ketika mau implementasi susah. Betul. Nah ini challenge apa yang dihadapi ketika implementasi 1 juta jiwa ini? Oke, jadi mungkin kalau dari kita, konsep kan kita pertama udah develop ya dari awal, dari segi branding, dari segi kayak target marketnya siapa, segmennya siapa, dan lain-lain. Mungkin yang pertama itu operational complexity-nya. Gitu. Gimana caranya kita bisa men-create satu produk yang memang dijual di jalanan tapi secara itu terjamin higienisnya. Gitu. Karena itu salah satu concern yang menurut saya poin yang paling penting ketika orang membeli kopi di jalanan seperti itu. Nah itu, jadi kita decided to do a central production gitu ya. Central productionnya gimana, kita menghitung demand-nya, pakai PPIC dan lain-lain, demand planning dan lain-lain, itu menjadi salah satu yang kita taruh di awal lah sebagai infrastruktur awal gitu ya. Dan setelah itu mungkin adalah sosialisasi rider yang kita lakukan. Gitu. Jadi yang kedua adalah gimana caranya kita bisa memiliki satu skema dengan rider atau mitra ini agar saling menguntungkan gitu. Dan itu pun bisnis baru gitu. Bisnis baru belum tentu untung dong gini kan buat mereka yang belum tahu ya. Jadi butuh waktu untuk melakukan sosialisasi dan training lah seperti itu. Nah setelah itu sih cuman sekarang kita melakukan salah satu yang paling penting menurut saya adalah routing optimization. Jadi kita membantu nih rider-rider ini gimana caranya untuk pergi dari poin ke poin, hotspot ke hotspot yang benar-benar baik di jam-jam tertentu, yang ramai di jam-jam tertentu. Pakai artificial intelligence-nya dong. Ya, tapi sebenarnya belum masih pakai human intelligence. Kita soon trying to do that. Karena kita sekarang masih do cross data analytics lah yang kita lakukan gitu ya. Dari kita bisa ada GPS dan lain-lain yang ada kita di sana. Soon kita akan coba melakukan ini semuanya melalui AI lah seperti itu kan. Karena hotspot ini kita bisa mendapatkan data point yang sangat banyak lah dari terutama dari rider-rider kita yang ada di jalanan tersebut. Nah, kalau dari Tania sendiri nih, ketika Billy launching nih 1 juta jiwa. Nah, dari Tania sendiri gimana? Apakah Tania itu ikut ngeliatin progresnya, monitoring, terus gimana so far perkembangannya dari mata Tania sendiri sebagai VP-nya nih? Oh, it's a very good early traction ya, very promising dan kita quite excited karena mungkin dari sisi investor dan satu investor lainnya kita cukup aktif untuk try to help the company as much as possible. Nah contohnya kalau dari open space kita memang ada yang kita bilang portfolio success team, ada head of engineering, head of data, itu quite actively engage lah sama timnya Billy untuk ngomongin gimana cara improve. Nah pas kita ngomongin konsep kopi 1 juta jiwa itu memang salah satu keterampilan yang penting ya di kondisi pasar yang kompetitif. We need to be very innovative, they need to be very creative, dan konsep ini juga membuka pasar baru untuk janji jiwa. Daerah-daerah yang dulu mungkinnya agak sulit untuk dicapai, sekarang bisa dicapai. Makanya quite excited. Nah, dengan beberapa faktor teknologi yang tadi Billy udah mention, kita yakin kita bisa eksekusi itu dengan lebih efisiensi, which is very important untuk make sure konsep ini nggak cuma konsep sekilas saja, tapi konsep yang sebenarnya bisa dikembangkan ke nanti daerah-daerah lain. Jadi di luar Jakarta bisa masuk ke daerah mungkin yang lebih di luar Surabaya misalnya atau di luar Makassar. Jadi mencapai pasar yang lebih besar lagi. Jadi berkesinambungan lah ya. Betul. Pikiran. Nah jadi teman-teman dengerin juga ya. Jadi memang sebagai perusahaan yang udah cukup besar pun juga tetap harus berinovasi. Nah, salah satu inovasi terbaru yang mereka lakukan adalah di 1 juta jiwa.
dan dari investornya juga ngeliat yes ini tractionnya gimana, dan mereka juga bantu monitoring dan juga bantu support untuk menjadi lebih sukses lagi. Nah, sekarang kita kembali lagi mungkin agak nyambung sedikit nih ke Jiwa Plus dan lainnya. Gimana sih meningkatkan loyalitas konsumen secara keseluruhan? Nah, kan sekarang ini kan banyak orang bilang ya, ada nggak sih loyalitas terhadap penggemar kopi atau mereka gampang switch gitu ke perusahaan lainnya ketika either karena cuma lokasi pasaran cuma ada kopinya itu, atau memang pas mereka cuma ngejar promonya di perusahaan itu. Nah, ini gimana sih menjaga loyalitas daripada customer untuk janji jiwa? Oke, jadi mungkin kalau dari customer profile sendiri itu bermacam-macam lah ya. Jadi mungkin kalau dari loyalitas memang ada customer yang promo hunter, ada memang yang memang loyal towards the brand gitu ya. Jadi kalau dari kita kan memang selalu menciptakan value added apa yang bisa kita tambahkan untuk si customer kita. Mungkin paling simple buat kita kasih example itu, kebanyakan itu udah jenuh mungkin ya dengan konsep grab and go coffee chain di mana-mana ada gitu, sama-sama aja gitu. Maka kita lakukan inovasi lagi, memberikan sesuatu yang lebih banyak lagi. Kita ada buka satu toko sample store yang kita akan pakai untuk kedepannya, ada full offering di Equity Tower. Jadi di sana itu kita mencoba untuk memposisikan diri kita apa sih yang diperlukan sama misalnya office worker atau yang student atau apapun itu. Makanannya tipenya apa, minumannya tipenya apa, dan lain-lain. Klasik menu masih ada, tapi kita enlarge kita punya produk, kita berikan buat snack time, kita berikan buat heavy quick serve meal, quick serve rice gitu, quick serve noodle, quick serve rice, and breakfast as well gitu. So kita selalu tweaking lah ya ke sini untuk memberikan value added apa kepada customer kita gitu ya. Nah di Jiwa Plus sendiri juga itu ada juga value added lainnya gitu. Jadi ketika salah satu yang tempat yang kita, apalagi office gitu ya, sering banget itu kalau misalnya kita ada taruh namanya tuh Jiwa Plus pickup box gitu ya di outlet kita. Jadi itu sering banget kalau lunch time sebelum lunch time itu udah ready tuh produknya gitu. Dan mereka tinggal turun ngambil aja gitu ya, daripada sulit-sulit ngantri kan. Kalau kita di kantoran kan very fast pace juga gitu ya, kita nggak bisa spend kayak 1-2 hours duduk makan kan nggak mungkin gitu. Kalau bisa 15-30 minutes udah naik lagi ke kantor, atau enggak misalnya paginya juga begitu gitu. Jadi itu yang kita coba sesuaikan kepada si consumer gitu. Which is at the end of the day, consumer experience itu yang akan reflect terhadap brand loyalty. And we are not perfect sebenarnya, but we are trying to keep improving day by day lah gitu di sini. Nah, ini saya tertarik banget ya mendengarnya. Jadi kalian tuh tetap sering melakukan research ya, tetap berusaha up to date dengan customer-nya dengan melakukan banyak testing gitu kan, launching produk-produk di beberapa tempat, kemudian juga ngelihat gimana antusiasnya people, mengerti customer-nya. Contoh customer di building, office building itu tipikal kayak begini, customer di train station tipikal kayak gini, customer di universitas tipikal kayak gini. Jadi produk yang dijual itu sesuai, dan juga melakukan testing. Contohnya tadi bilang kan nyoba breakfast gitu kan. ya. Nah, jadi teman-teman juga lihat ya, yang tadi juga bilang oleh Billy, juga tanya selalu sampaikan adalah untuk startup, untuk selalu sukses mereka harus selalu up to date. Mereka juga harus banyak melakukan riset, jangan merasa udah comfortable dengan produknya sekarang, tapi nggak melakukan perubahan dan juga nggak melakukan inovasi baru, sehingga akhirnya tertinggal oleh zaman, karena perkembangan cepat banget, apalagi di ini ya, beverage ya, food and beverage itu cepat banget perubahannya. Dan kenapa untuk bisa melakukan ini, untuk bisa terloyal. Nah, kalau dari Tania sendiri nih, ketika apa sih dari Tania nih sebagai advice kepada Billy dan juga teman-teman lain yang banyak di F&B gitu kan, startup ya, apa yang harus dilakukan untuk selalu tetap sukses di industri startup seperti food and beverage ini? Apa yang harus dilakukan? Apa sih yang Tania lihat dari foundernya, dari manajemen timnya, operasionalnya, yang menjadi key untuk bisa selalu sukses atau sustain di bidang F&B ini sebagai startup? Jadi dari sisi tuntutan mungkin strategi atau founders capabilities ya, itu akan berbeda ya di setiap fase pertumbuhan perusahaan tersebut. Oh iya kan, fase beda-beda ya. Betul, iya. Yang lagi dicari kemudian beda. Sama seperti umumnya. Mungkin aku share dulu perbedaannya, lalu aku share mungkin some common factors ya. Yes. Nah kalau dari perbedaan mungkin awal-awal, dan mungkin pada saat dia bertumbuh juga ya, inovasi dan kreativitas yang dari tadi kita udah omong itu sangat penting. Karena especially di sektor ini yang barrier to entry-nya quite low, terus udah gitu kompetisinya bisa sangat intens, sangat penting untuk keep on like updating itself lah.
Nah, tapi begitu perusahaan tersebut sudah tumbuh, dan ini termasuk juga startup kopi, mereka harus mulai lebih efisien, mereka harus mulai ada sistem, mereka harus mulai spend a bit on R&D, dan manajemen juga harus mulai ada accountability lah terkait kualitas operasional dan kualitas produk. Jadi memang tuntutannya jadi lebih, balik lagi kayak seperti perusahaan besar, harus lebih organized. Nah, tapi menurut kita, ada dua faktor nih yang sebenarnya tidak akan berubah lah dalam setiap fase pertumbuhan. Ini mungkin untuk open space personally ya. Pertama, menurut kita bisnis direct to consumer, dan ini termasuk bisnis kopi, itu sebenarnya harus profitable. Karena balik lagi, profitable at the unit economics level ya. Jadi dari setiap kopi yang dijual selalu mendapatkan keuntungan. Jadi tidak ada tuh subsidi penjualan kopi. Karena menurut kita di sektor yang barrier to entry-nya very low, jadi competition bisa sangat tinggi, sangat penting untuk ada capital sendiri. Tanpa capital itu akan sulit tuh untuk bersaing dengan pemain-pemain baru yang mungkin ada pendanaan lebih besar daripada perusahaan tersebut. Gitu. Jadi sangat penting bagi mereka untuk remain profitable, walaupun mereka lagi expansion dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah sebenarnya balik ke manajemen, mereka harus actually open-minded. Karena dengan bertumbuhnya perusahaan, otomatis kebutuhan, tuntutan, keterampilan, dan strategi itu akan sangat berbeda. Dan tidak mungkin manajemen yang sama akan memiliki keterampilan yang bisa cover itu semua. Makin kompleks. Dalam setiap fase, betul. Jadi what I mean by open-minded adalah mereka harus ready untuk invest on people, invest on technology, invest on system. Cuma manajemen yang siap untuk invest ini akan bisa make sure kalau startup mereka akan sukses. Nah, tuh dengerin ya teman-teman semuanya. Harus mau invest juga ke orang ya, untuk bisa mencari, untuk kan karena ini semakin growingnya perusahaan tuh semakin kompleks. Nggak mungkin dari seorang Billy bisa melakukan semuanya, ya kan? Jadi Billy pun juga harus mencari orang-orang yang bisa membantu dia menjadi lebih besar lagi. Nah, jadi ingat, semakin perusahaan growing akan semakin kompleks yang dihadapi, akan semakin menjadi gimana untuk lebih sustainable, lebih profitability-nya. Sehingga kebutuhan yang dibutuhkan tuh makin besar. Ini kembali lagi ke Billy nih. Bill, mungkin kita ngelihat nih ekosistem tentang startup kopi 3-5 tahun ke depan gimana? Tadi kan Billy sempat bilang mungkin nanti jadi tempatnya cuma ada 3 pemain atau gimana. Tapi menurut Billy sendiri 3-5 tahun ke depan dan juga menurut Tania itu akan kayak gimana nih permainan dari startup kopi? Atau mungkin kopi bukan startup kopi lagi, kita mau ngomongin nanti udah F&B. Iya kan? Karena udah banyak makanan, ada juga breakfast, udah menjadi lifestyle jadinya. Perubahan dari startup kopi menjadi lifestyle nih gue ngeliatnya kan ke arah sana sih. Kan orang maunya gampang ya gitu kan. Satu tempat ada semuanya gitu. Mungkin tapi nggak semuanya, tapi yang dia butuhkan gitu. Nah, dari Billy gimana? Mungkin kalau dari 5 tahun ke depan ya yang kita lihat itu, yang pasti secara market is still very healthy ya. Kita bisa lihat dari komitmen even government kan ya, mau dia punya komitmen GDP per kapitanya mau naik berapa X gitu ya by 10 tahun ke depan. Jadi pasti consumer spending power itu udah ada gitu. Ada, udah pasti ada. Jadi market kita nggak takut. Jadi tapi yang kedua mungkin dari segi kayak competitiveness landscape yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi at the end of the day kayaknya menurut from my perspective it's the one that innovate, it's the one that listen sama consumernya dan yang berani untuk melakukan perubahan. Karena it's very easy to listen, it's very easy to know, tapi kalau nggak dilakukan sama aja bohongan. Jadi ya memang 5 tahun ke depan yang bakal stay itu mungkin yang benar-benar still being relevant in the context towards the consumer sih kayak gitu. Mungkin approach-nya mungkin beda-beda. Salah satunya mungkin adalah going to the lifestyle kind of. Kalau ditanya gimana? Tadi kan Tani ngomong tentang CAGR 8%. Nah, tapi ini cuma intermezzo aja. Pertama kali gue mulai kerja di Indonesia, gue juga agak kaget tentang istilah CAGR gitu kan. Gue sampai nge-google CAGR itu apa. Oh CAGR. Kalau meeting kan mereka ngomong CAGR segini. CAGR apa? Ya CAGR, it's a very... Ini pagar apa-apa? Gue pengen nge-google, pulangnya gue nge-google. Ini ngomongin apa sih CAGR? Compounded Annual Growth Rate. Menurut tadi gimana? Iya, jadi tambahin dari yang Billy udah bilang ya, karena sebenarnya sektor kopi itu quite dynamic. Iya. Jadi memang akan selalu ada turnover, new entrant, kayak banyak some changes lah yang will be happening. Cuma memang akan selalu aktif karena kita memang ada budaya minum kopi kan ya. Iya. Satu kalimat yang saya
dengar ulang-ulang sih penggunaan data. Gimana bisa selalu relate dengan customer, gimana mengerti customer sehingga bisa terlalu up to date dengan customer dengan inovasinya. Jadi untuk teman-teman semua nih di sini yang kerja di data analitik, kerja di startup, ya, kedepannya pekerjaan itu akan makin kompleks, tapi yang paling penting adalah gimana menggunakan data dan tetap relate ke customer. Banyak inovasi, banyak R&D yang harus dilakukan. Jadi jangan selalu comfortable dengan yang kita punya sekarang, tapi kita harus up to date dengan apa yang perubahan yang ada di customer kita. Kalau kita cuma berdiam diri, begitu aja kita akan gampang terlindas oleh zaman. Nah, mungkin nanti kedepannya kan sekarang orang dengarnya Starlink kan, mungkin nanti namanya berubah kali jadi Jiling gitu, berubah keliling gitu kan. Dia orang apa top of mind-nya Actually, berubah that's a very good term ya, Jiling. Mungkin mesti bikin top of mind-nya loh. Kita ambil ya termnya. Sebenarnya salah satu opsi nama itu adalah Jiling. Bukan Jiling ya, Jiling. Menjiling gitu kan. Pergi ke Jiling yuk, cari Jiling yuk. Nah, sebelum kita akhiri nih ya, untuk pertanyaan terakhir untuk berdua nih ya, Tania sama Billy nih. Apa impact yang akan bisa diberikan daripada startup kopi terhadap ekonomi Indonesia dan dampaknya terhadap petani Indonesia? Nah, tadi kan Billy sempat sampaikan tuh, gimana kalian sourcingnya bisa menggait ke petaninya. Nah, impactnya gimana gitu untuk membantu perkembangan secara keseluruhan di Indonesia? I think mungkin dengan banyaknya coffee consumption di Indonesia akan lebih gampang untuk menjual produk ini locally gitu ya. Kenapa locally lebih bagus? Karena kalau misalnya locally itu biasanya membelinya di atas commodity pricing. Dan kalau misalnya dari segi kayak petani harus mengeluarkan secara ekspor, itu mereka ikutin yang di UK punya commodity pricing tuh kalau nggak salah itu. Dan itu sebenarnya much lower dari apa yang dijual dari lokal gitu. Oh iya, itu gue baru lihat datanya. Produksi Indonesia itu kalau nggak salah yang diekspor lebih banyak daripada konsumsi. Betul. Tapi sebenarnya actually kalau dijual dengan harga lokal sebenarnya lebih menguntungkan untuk value-nya lebih tinggi. Gitu. Okay. Kita sebenarnya mau belinya lebih tinggi. Yeah. Cuman ya kadang-kadang memang demand-nya lebih ini wholesale semua ke sana. Itu mungkin salah satu yang bisa kita lihat lah. Tapi juga mungkin kan semakin teredukasinya masyarakat dengan kopi, nanti itu pula kan masyarakat juga semakin pintar tentang pilihan-pilihan kopi yang mereka mau pilih. Dan ini juga akan membantu petani-petani bukan hanya dari coffee producing region yang memang terkenal aja, dari coffee producing region yang tidak terkenal pun akan naik namanya gitu. Misalnya kita ngomong dari Toraja, dari misalnya di Batak ada, di Kintamani ada, di Moamena ada, itu semua kan akan menjadi exposure tinggi ya. Tadinya jual kopinya cuma sedikit-sedikit bisa menjadi orang mencari gitu. Jadi itu akan meningkatkan itu sih. Membuat jadi dicari ya, jadi bukan cuma exposure-nya jadi naik. Exposure gitu naik karena jadi dicari orang. Jadi orang pengen mencari kopi dari mananya. Oke, that's interesting. Ceritanya gimana? Impact terhadap Indonesia? Mungkin aku tambahin dari yang Billy udah bilang ya. Jadi dampak positifnya itu nggak cuma positif, juga create what I would call a feedback loop. Jadi misalnya gini, startup kopi itu berkembang, jiwa berkembang, they create more access point kan, buka toko lebih banyak sehingga mencapai consumer lebih cepat juga. Dan consumer itu otomatis akan konsumsi kopi lebih banyak, sehingga translates to better economy overall. Nah, dengan meningkatnya konsumsi dari consumer, otomatis sebenarnya akan meningkatkan penjualan bagi petani kopi lokal. Nah, bagi petani kopi lokal, begitu adanya penghasilan lebih, ada kemungkinan akan dipakai untuk investasi, di mana mereka mungkin akan tanam biji kopi baru, atau mungkin improve quality dari biji yang mereka punya dulu. Dan ini akan menguntungkan balik lagi ke pengusaha kopi. Balik lagi cycle-nya ya. Betul. Balik lagi ke mereka. Gitu. Itu dari sisi supply chain-nya. Nah, kalau dilihat dari sisi lain, begitu sahabat kopi mendapatkan pendanaan, dia juga ada extra capital untuk R&D. Jadi balik lagi inovasinya akan meningkat di pasar, dan ini akan otomatis meningkatkan konsumsi, meningkatkan ekonomi. Lalu mungkin yang paling terakhir ya, kompetisi is not always a bad thing sih. Begitu startup kopi itu misalnya satu berkembang dengan baik, otomatis akan banyak ada pemain lain yang ingin mencoba mengikuti kesuksesan tersebut. Keren banget ya, jadi sebenarnya ini kita ngeliatnya whole cycle-nya gede banget ya. Bukan cuma startup kopi, tapi juga gimana memberikan impact terhadap pertumbuhan ekonomi petani daripada kopi petani di Indonesia. Nah, impact-nya ini balik lagi ke mereka, gimana nanti mereka juga jadi lebih berinovasi, lebih meningkatkan kualitas yang akhirnya kembali lagi mereka bisa menjual lebih baik lagi. Ini si cycle-nya sebenarnya yang akan terus-terus naik nih jadinya kan impact-nya. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan kita nih mengenai Brewing a Successful Coffee Startup Indonesia. Menarik kan?
Nah, semoga obrolan ini bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana industri startup kopi di Indonesia. Nah, terima kasih banget nih ke Billy, ke Tani sudah hadir di hari ini untuk meluangkan waktu. Nah, untuk teman-teman semuanya, ikuti terus sesi diskusi kita selanjutnya ke depan. Jangan lupa kasih tahu feedback kalian tentang gimana format baru Digitalk ini. Kasih di kolom komentar ya tulisannya ya. Terima kasih. Dan sebelum saya lupa, kalau pengen mendapatkan info mengenai pendanaan, Asta juga punya Asta Digital Venture dan juga di sini ada Open Space. Nah, kemudian kalau pengen mendengarkan tentang startup kopi, bisa hubungi langsung Janji Jiwa. Nah, kita bisa saling belajar dan saling meningkatkan ekonomi di Indonesia. Nah, terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Sampai di sesi Digitalk berikutnya. Thank you.